Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 Channel, channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Baik, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Wawancara sebagai alat untuk mengumpulkan data yang tidak bisa dilakukan dengan metode lain. Maka wawancara berfungsi sebagai A. Metode kriterium, B. Metode primer, C. Metode utama, D. Metode pelengkap. Ya, jawaban yang benar adalah D. Metode pelengkap. Kita masuk ke pembahasan. Interview bisa difungsikan sebagai metode primer, metode pelengkap, dan sebagai kriterium. Bila interview dijadikan sebagai satu-satu alat pengumpul data atau sebagai metode utama dalam pengumpulan data, maka metode ini berfungsi sebagai metode primer. Sebaliknya, jika ia difungsikan sebagai alat untuk mengumpulkan data yang tidak bisa dilakukan dengan metode lain, maka posisinya pada kasus ini adalah sebagai metode pelengkap. Namun demikian, pada saat-saat tertentu, metode interview juga digunakan untuk menguji kebenaran dan kemantapan data yang telah diperoleh dengan cara lain, seperti metode tes, kuesioner, dan sebagainya. Dalam kasus seperti ini, metode interview difungsikan sebagai batu pengukur atau kriterium. Soal selanjutnya, konseling memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Perbedaan karakteristik konseling juga akan berpengaruh pada kebutuhan yang berbeda satu sama lain. Untuk membantu konseling memenuhi kebutuhannya, guru BK perlu melakukan asesmen kebutuhan. Guru BK dapat melakukan asesmen kebutuhan dalam dua teknik, yaitu tes psikologis dan non-tes, B. Inventory dan skala psikologis, C. Tes dan non-tes, D. Tes dan observasi. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Tes dan non-tes. Kita masuk ke pembahasan. Asesmen kebutuhan dilakukan dengan menggunakan dua teknik, yaitu tes dan non-tes. Dalam bentuk tes contohnya yaitu tes psikologi atau tes minat, bakat, intelijensi, kepribadian, dan lain-lain. Dalam hal bentuk non-tes contohnya AUM, umum, AUM, PTSDL, observasi, skala penilaian, wawancara, catatan, dan lain-lain. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Tes dan non-tes. Soal selanjutnya, angket dan skala psikologis pada hakikatnya merupakan jenis instrumen yang berbeda, namun sering dianggap sama oleh sebagian orang. Perbedaan angket dan skala psikologis terletak pada A. Data yang diungkap angket berupa konstruk psikologis, sedangkan skala psikologis mengungkap data faktual. B. Angket bisa digunakan untuk mengungkap banyak hal, sedangkan skala psikologis hanya mengungkap satu atribut tunggal. C. Hasil data angket perlu dilakukan uji reliabilitas, sedangkan hasil data skala psikologis bisa langsung digunakan. D. Angket digunakan untuk mengukur aspek afektif, sedangkan skala psikologis digunakan untuk mengukur aspek kognitif. Ya, jawabannya adalah B. Angket bisa digunakan untuk mengungkap banyak hal, sedangkan skala psikologis hanya mengungkap satu atribut tunggal. Soal selanjutnya, memberikan informasi tentang efektivitas program sehingga dapat mengoptimalkan hasil.
efisiensi dan kualitas merupakan tujuan dilakukannya? A. Evaluasi, B. Non-tes, C. Pengukuran, D. Tes. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Evaluasi. Kita masuk ke pembahasan. Evaluasi merupakan suatu penyelidikan atau investigasi, karakteristik dan manfaat suatu program. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang efektivitas program sehingga dapat mengoptimalkan hasil, efisiensi, dan kualitas. Hal ini mengandung arti bahwa evaluasi dilakukan untuk melihat keterlaksanaan dan ketercapaian kegiatan atau layanan yang telah dilaksanakan dalam upaya mengambil keputusan. Soal berikutnya. Sosiometri ditujukan untuk meneliti hubungan antara anggota kelompok dengan anggota lainnya dalam suatu kelompok. Dengan demikian, sosiometri dapat digunakan untuk hal-hal berikut ini. A. Mengetahui popularitas seseorang dalam kelompok. B. Menyelidiki ada tidaknya sikap dalam kelompok. C. Menyelidiki kesukaan seseorang. D. Menyelidiki perilaku anggota kelompok. Ya, jawaban yang tepat adalah D. Menyelidiki perilaku anggota kelompok. Ya, sosiometri banyak digunakan untuk mengumpulkan data tentang dinamika kelompok. Sosiometri juga dapat digunakan untuk mengetahui popularitas seseorang dalam kelompoknya, menyelidiki kesukaan seseorang terhadap teman sekelompoknya, baik dalam pekerjaan, sekolah maupun teman bermain, menyelidiki ketidaksukaan terhadap teman sekelompoknya. Soal selanjutnya, tes intelijensi yang dikembangkan oleh David Wechsler digunakan untuk orang dewasa adalah A. Tes SPM, B. Tes CFIT, C. Tes WISC, D. Tes WAIS. Ya, jawaban yang tepat adalah D. Tes WAIS. Kita masuk ke pembahasan. David Wechsler membagi tes intelijensi menjadi dua model, yaitu tes WISC adalah tes yang digunakan untuk mengukur intelijensi umum pada anak usia 6-16 tahun. Dan yang kedua, tes WAIS adalah tes yang digunakan untuk mengukur intelijensi umum pada orang dewasa. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang berjuang di P3K. Semoga Bapak Ibu lolos P3K tahun ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.